Small group merupakan komunitas tempat bertumbuhnya kerohanian Anda. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bergabung dan hadirlah bersama kami dalam Small group yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Bapak Christian Santiko. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Wow, saya berdoa setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan segera memulai small group kita di pekan ini. Mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama di small group ini. Dan kami percaya small group ini akan membawa kami kepada satu pengenalan akan Tuhan. Tuhan hari ini akan mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dari firman-Mu. Kami menghidupi firman-Mu, kami tinggal di dalam firman-Mu, dan tentunya kami akan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pelajaran hari ini adalah pelajaran yang berkaitan erat dengan pelajaran kita di minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang waktunya untuk kita bersiap. Mengapa? Karena kita minggu lalu sudah belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus itu akan datang untuk menjemput kita kembali. Tentunya untuk membawa kita tinggal dalam kekekalan dalam kerajaan sorga. Entahkah dia datang dalam pengangkatan menjemput kita, ya dalam kemuliaan, menyongsong Tuhan di angkasa, ataukah mungkin juga Tuhan memanggil kita melalui kematian. Anda mesti bersiap dari sekarang. Yang kedua, kita mesti bersiap karena ini waktunya bagaimana kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Orang dunia bilang kiamat. Anda bisa melihat bumi kita ini sudah tua, saudara ya. Dan kita mesti bersiap jika seandainya bumi kita ini sudah berlalu. Apakah Anda siap untuk menyambut kedatangan masa itu? Dan yang ketiga, masa kerja bumi ini sudah menuju kepada kesudahannya. Sekarang kita belajar bersama-sama untuk tema kita di pekan ini, apa yang harus kita siapkan. Tentu setelah kita minggu lalu belajar waktunya bersiap, sekarang apa saja yang mesti kita persiapkan. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Amin. Haleluya. Ya, 6 ayat kita sudah baca. Di sini kita mendapat sebuah gambaran bahwa kedatangan Tuhan itu digambarkan tentang perjalanan seseorang yang menghadiri sebuah undangan pesta perkawinan. Setibanya mereka di tempat pesta itu, ternyata pesta itu belum dibuka. Ada timingnya, ada waktunya. Sehingga mereka semua yang diundang dalam pesta itu harus menunggu waktu di mana pintu masuk ke ruang pesta itu dibuka. Kapan waktu tibanya?
kapan waktunya mempelai itu tiba, dan kapan dibukanya pintu tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi Alkitab menggambarkan sewaktu-waktu mempelai itu bisa datang, dan sewaktu-waktu pintu itu bisa dibuka dan juga bisa ditutup kembali. Nah, apa yang harus dipersiapkan untuk kita menyongsong kedatangan mempelai, untuk kita menyongsong atau menyambut kedatangan Tuhan? Alkitab menunjukkan kepada kita ada satu kelompok orang bijaksana dan satu kelompok lagi adalah orang yang bodoh. Orang yang bijaksana dikatakan oleh Alkitab, yang bijaksana itu ketika mereka menyambut mempelai, menyambut kedatangan Tuhan, itu mereka menyambut dengan membawa pelita dan mereka membawa minyak dalam buli-buli. Tetapi sekelompok orang yang tidak bijaksana, orang yang bodoh kata Alkitab, itu mereka hanya membawa pelita, tapi mereka tidak membawa persiapan atau cadangan minyak. Nah, dari sini kita bisa tahu apa yang harus kita persiapkan untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan pelita. Yang kedua, kita harus mempersiapkan minyak. Saya tidak akan membahas dua-duanya di malam hari ini, tetapi saya akan membahas satu demi satu. Jadi pekan ini saya akan bahas yang pertama, dan pekan ke depan kita akan bahas yang kedua. Sekarang dimulai dengan yang pertama. Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Yang pertama, kita harus mempersiapkan pelita. Mari sama-sama katakan demikian. Saya harus mempersiapkan pelita saya. 2, 3. Saya harus mempersiapkan pelita saya. Amin, saudaraku. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa artinya pelita yang harus kita persiapkan. Mari kita membuka Alkitab kita sama-sama dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 29. 2 Samuel pasal 22 ayat 29. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Amin. Yang pertama, pelita itu berbicara tentang pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi, kalau kita mesti mempersiapkan pelita bagi kita, berarti Anda harus memastikan bahwa Anda punya Tuhan dalam hidup saudara. Dunia ini banyak mengajarkan ajaran-ajaran tentang Tuhan, tapi Anda harus tahu persis bahwa hanya ada satu Tuhan yang bisa membuat Anda selamat. Amin. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini jelas, saudara dan saya harus memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau saudara cuma Kristen tok, Anda hanya masuk ke dalam gereja, Anda datang di small group, Anda datang di mesbah doa, Anda datang di kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada, tetapi Anda tidak punya Tuhan Yesus, Anda tidak pernah mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hatimu menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Anda tidak punya pelita dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata, Tuhan itu akan menyinari hidup saudara. Tuhan itu akan menerangi hati saudara. Itu sebabnya ada banyak orang pikirannya gelap, hatinya kosong, hatinya gelap gulita. Dia tidak mengerti tentang banyak hal karena dia belum mengundang Tuhan masuk dalam hati. Karena itu, yang pertama, pastikan Tuhan Yesus ada di dalam hati setiap saudara. Amin. Yang kedua, apa artinya pelita di sini? Kita membuka sama-sama Alkitab kita di dalam Mazmur 119
ayat 105. Ini ayat legendaris, ayat klasik, ayat yang luar biasa, saudaraku ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua, pelita yang dimaksud, yang harus kita persiapkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan adalah firman Tuhan. Dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi yang kedua yang harus kita persiapkan adalah kita harus punya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Anda harus punya firman. Kalau Anda nggak punya firman, Anda tidak punya terang dalam perjalanan hidup saudara. Anda nggak punya tuntunan, Anda nggak punya arahan, Anda nggak punya didikan. Anda tidak mengerti bahwa hidup Anda itu sudah sesuai dengan firman. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diiluminasi Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi ada yang perlu diajarkan. Seperti halnya begini, Anda mau ke pesta, itu beda caranya Anda mau ke pasar. Amin. Anda tidak mungkin ke pasar dengan pakai jas. Anda tidak mungkin, para wanita, ke pasar dengan menggunakan dress yang panjang, kalau perlu yang bawahannya terurai sampai ke lantai. Tidak mungkin. Kenapa? Anda mesti diajar. Ya. Dan tidak mungkin juga Anda ke pesta dengan mengenakan pakaian tidur. Itu sebabnya kita butuh firman. Ya, kita membutuhkan firman karena firman itu mengajar. Firman itu menyatakan kesalahan. Ada banyak hal, ada rambu-rambu yang kita mesti mengerti. Kalau kita hadir di satu tempat, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya. Dan seterusnya. Jadi firman itu penting untuk Anda miliki. Ya. Firman Tuhan itu penting untuk Anda miliki dalam hidup saudara sebagai persiapanmu untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Itu sebabnya tidak henti-hentinya sebagai hamba Tuhan saya membagikan, saya mengajarkan kepada setiap Anda, ayo bacalah firman Tuhan setiap hari. Baca, mengerti, hidupi, alami janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, sayangnya saudaraku, Alkitab juga mencatat ada 4 jenis respons hati dari orang Kristen. Ya, ada 4 jenis respon hati pada orang Kristen terhadap firman Tuhan. Orang diberitahu, orang diajar untuk baca firman, untuk menghidupi firman. Mereka punya respon 4 macam ini. Yang pertama, Lukas 8 ayat yang kelima berkata demikian, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung di udara memakannya sampai habis. Ayat yang ke-12 sekarang. Artinya ini, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang pertama, jenis respon hati orang Kristen yang pertama, waktu dengar firman Tuhan itu, dia mendengar firman tapi sambil lalu. Ya, saya perhatikan ada banyak orang ke gereja, dengar firman Tuhan, tapi sambil buka-buka HP. Atau mungkin Anda, sementara Anda dengarkan materi small group itu, Anda sambil buka-buka HP. Memang ada sedikit kendala ketika kita ada di era saat ini. Ada istilahnya ibadah online. Orang ibadah online itu dengar firman Tuhan kebanyakan itu sambil. Mereka dengar firman Tuhan sambil masak. Mereka dengar firman Tuhan sambil makan. Mereka mendengar firman Tuhan itu sambil lalu. Ya. Karena kita sambil itu seperti begini saudaraku ya. Tanah hatimu itu seperti tanah yang ada di tepi jalan. Cuma tipis. Dan benih firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan itu tidak bisa mengakar dalam.
Jadi kalau Anda mendengar firman Tuhan sambil lalu, sambil makan, sambil guyon, sambil dengar, memperhatikan anak-anak yang lalu, maka yang terjadi benih firman Tuhan yang ditaburkan ke hatimu itu bisa dicuri sama iblis. Makanya Anda mesti peka pada waktu Anda dengar firman Tuhan. Waktu firman Tuhan diberitakan, ini seringkali iblis itu berupaya untuk mencuri firman dari hati Anda. Entah tiba-tiba sementara firman Tuhan diberitakan, ada orang lewat, grek, lalu semua konsentrasi tertuju kepada suara itu. Wah, semua lihat ke sana. Anda perhatikan, iblis berusaha mencuri firman. Atau sementara Anda mendengarkan materi firman Tuhan ini, ada anak-anak yang lewat di tengah jalan, gitu ya, lalu menghalangi, dan semua orang matanya tertuju kepada anak-anak yang sedang lewat. Anda lihat, iblis berusaha mencuri. Sebab itu, bagi Anda yang saat ini dikarunia anak dan anak-anak saudara masih kecil, Anda belajar juga untuk memperhatikan. Jangan sampai anak-anak kita itu dipakai oleh iblis untuk mencuri firman yang sedang ditaburkan di hati banyak orang. Dan Anda yang mungkin sedang mendengarkan firman Tuhan ini, Anda harus berupaya untuk fokus dan jangan dengan firman Tuhan itu sambil lalu. Apalagi kalau jumlahnya jemaat itu begitu banyak, sehingga anggota small group kita banyak, lalu ada sebagian orang yang sayup-sayup mendengar suara. Anda harus berusaha, Anda jangan menjauh dari suara, Anda berusaha untuk mendekat. Itulah sebabnya mengapa kita di small group selalu kita ingin memberikan ruang bagi Anda untuk bisa membagikan apa berkat yang Anda dapatkan, supaya kami bisa memastikan firman itu bisa tertanam di hati Anda, bukan hanya sekedar ditabur tapi tidak bisa bertumbuh. Ini yang pertama, mendengar firman sambil lalu, itu seperti tanah yang ada di pinggir jalan. Yang kedua, mari kita lihat bersama-sama Lukas pasal 8 ayat 6 dan ayat 13. Lukas pasal 8 ayat 6 dan 13. Ayat 6-nya berkata demikian, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, perhatikan, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar karena percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, sekarang yang kedua. Ada orang Kristen dengan respon hatinya ini penuh dengan batu-batu. Ada orang percaya tapi sebentar saja, karena di hatinya lebih banyak batunya, lebih mengeraskan hati. Jumlah tanahnya dibanding batunya lebih banyak batunya. Penolakannya akan firman Tuhan lebih kuat dibandingkan setuju dan percayanya akan firman Tuhan. Ya, apa akibatnya? Akibatnya tentu saja membuat firman tidak bisa berakar, karena tergencet, terjepit oleh ketidakpercayaan, terjepit oleh kekerasan hati, terjepit oleh batu-batu yang ada di hatinya. Ini keras sekali batu ini. Ya, itu sebabnya Anda dan saya harus belajar untuk terus hidup oleh firman, supaya firman itu step by step, selangkah demi selangkah akan mengangkat batu-batu, kerikil-kerikil yang ada di hatimu, sehingga hatimu boleh menjadi tanah yang subur. Ya, ini respon kedua. Tadi yang pertama, hatinya seperti tanah di pinggir jalan, tipis sekali, nggak bisa berakar. Yang kedua, tanah hatinya responnya batu, keras. Lebih banyak nggak percayanya daripada setuju, komplainnya lebih banyak. Sekarang kita melihat bagian yang ketiga. Ya, pasal 8, Lukas pasal 8 ayat 7 dan ayat 14. Ayat 7 berkata demikian, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup,
sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang ketiga, ada jenis orang Kristen yang respon hatinya terhadap firman, ya, itu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kekayaan, penuh dengan kenikmatan hidup. Ini gambaran orang-orang Kristen yang mendengar firman Tuhan, tapi khawatirnya itu lebih banyak. Gimana ya, saya kerja kok sekarang makin sulit, kira-kira gimana ya? Khawatirnya banyak. Tapi ada juga orang Kristen yang inginannya untuk menjadi kaya itu banyak sekali. Duduk di gereja, dengar firman, dengarkan materi, tapi dia mikir lagi, aduh, saya tinggalkan waktu sekian ada di sini, rugi saya. Aduh, berapa jam saya sudah dapat pelanggan, saya bisa cari uang, saya bisa ini, itu, dan lain sebagainya. Saudara, kekayaan, keinginan hatimu untuk menjadi kaya, itu bisa menjadi penghambat bagi firman untuk tertanam di hatimu. Sehingga engkau sulit menerima firman karena hatimu diliputi keinginan, kekhawatiran. Ya, hatimu diliputi kenikmatan hidup yang ada di dunia. Waduh, kalau aku enggak kerja, kalau aku ke small group, aku ke gereja, waduh, enggak cukup waktu saya untuk cari uang ini karena tagihan saya mesti bayar ini, bayar itu, wah, saya mesti dapat uang banyak ini, saya mesti ini dan lain itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini respon hati orang Kristen. Orang Kristen bisa punya respon begini. Saya tidak sedang sindir siapapun, tapi saya sedang membagikan firman Tuhan kepada Anda, supaya Anda dan saya mengerti bagaimana respon hatimu. Kalau respon hatimu seperti tanah yang berbatu-batu di pinggir jalan, atau seperti tanah hati yang penuh dengan semak duri, kekhawatiran, keinginan menjadi kaya, keinginan untuk menikmati kenikmatan hidup, maka saudara tidak mempersiapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Makanya ketika seorang muda datang kepada Tuhan, dia berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat?" Dia katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia." Dia berkata, "Itu semua sudah aku lakukan sejak masa kecil, sudah aku lakukan sejak masa muda." Kalau begitu, Tuhan berkata, "Jualah hartamu dan ikutlah aku." Waktu Tuhan berkata demikian, orang kaya ini sedih sekali karena hartanya sangat banyak. Dan Tuhan berkata, betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah hatimu tidak diliputi dengan semak duri, kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak akan menambah hidupmu. Kekayaan tidak akan pernah membawamu masuk dalam kerajaan Allah, tapi justru menghambatmu ke sana. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Boleh. Tapi Anda mesti pertimbangkan baik-baik respon hatimu. Sekarang yang terakhir, Lukas 8 ayat 8 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sekarang ada jenis hati yang keempat. Dan jenis hati yang keempat inilah yang harus Anda dan saya kejar. Milikilah hati yang baik. Yang artinya adalah ketika Anda mendengar firman, Anda menyimpannya dalam hati. Ya. Kemudian Anda mengeluarkannya dengan buah-buah kehidupan dalam ketekunan. Bukan buah sebentar, besoknya jatuh lagi, bukan. Tapi berbuah dalam ketekunan. Inilah contoh Kristen. Contoh orang Kristen yang mempersiapkan pelitannya untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari saudara, periksalah hati kita masing-masing. Yang pertama, apakah Anda punya Tuhan? Sudah percaya Tuhan Yesus atau tidak? Dan yang kedua, bagaimana respon hatimu terhadap firman Tuhan? Apakah engkau percaya sebentar saja,
lalu kering? Apakah hatimu masih diliputi dengan kekerasan hati, batu-batu? Apakah hatimu diliputi dengan semak duri, kekhawatiran, keinginan menjadi kaya, keinginan untuk bisa nikmati kenikmatan dunia ini? Ataukah memang hatimu adalah hati yang baik, tapi orang yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan? Yang perlu dipersiapkan adalah Anda harus memiliki hati yang baik. Ketika mendengar firman Tuhan, Anda percaya. Mungkin Anda belum mengerti, tapi percayai. Amin. Percayailah, kemudian lakukan dalam kehidupanmu setiap hari. Berbuahlah dalam ketekunan, praktekkan dalam kehidupanmu setiap hari. Dan engkau akan lihat hidupmu akan seperti wanita yang bijaksana, yang menyambut kedatangan Tuhan tepat pada harinya. Kiranya materi ini jadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat materi yang luar biasa hari ini kami sudah dengar. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu dengan cara kami mempersiapkan pelita kami. Kami memastikan bahwa kami ini sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga memeriksa apakah kami memiliki firman di dalam hidup kami. Dengan cara, yaitu kami membuka hati kami, memiliki hati yang baik, mendengar firman, menyimpan dalam hati, kemudian kami mengeluarkan dalam buah-buah ketekunan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkatilah kami semua Tuhan, sehingga lewat firman ini nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya materi ini memberkati setiap saudara. Nah, sekarang kita ada di panduan sharing kita. Untuk panduan sharing kita yang pertama, mari bagikan kepada kita semuanya apa berkat yang Anda sudah dapatkan dari materi kita hari ini. Dengan kasih Tuhan, saya minta semua host untuk memberi kesempatan buat semua anggotanya, tidak terkecuali, untuk bisa membagikan berkat yang dia dapatkan. Ya, mungkin yang didapatkan baru sedikit, nggak apa-apa. Tapi paling tidak Anda belajar mempraktekkan agar firman itu tertanam di dalam hati dan tidak hanya di tanah atau di pinggir jalan. Tentu saja tidak bisa berakar. Silahkan bagikan dan ingat untuk menuliskan semua berkat Anda di form respons. Ya, yang ada di small group ini semuanya silahkan mengisi form respons yang ada, sehingga kami bisa melihat, memantau, dan bisa mendoakan setiap Anda yang sudah hadir di small group yang ada. Dan yang kedua, apa komitmen Anda setelah mendengar firman Tuhan ini? Apa yang akan Anda lakukan setelah Anda dapat firman ini? Silahkan dibagikan. Dan saya mengucapkan selamat membagikan berkat Tuhan yang ada di small group. Dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa. Shalom.